Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, Universitas Nasional mengadakan seminar nasional bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI di Aula Universitas Nasional. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi politik untuk generasi Z dalam rangka pemilu 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Fatika Inani di Aula Universitas Nasional. Silakan Fatika. Terima kasih Safiera dan Mutiara. Baik pemirsa, sekarang saya tengah berada di lokasi di mana seminar nasional berlangsung, tepatnya pada Aula Universitas Nasional di Blok 1 lantai 4. Seminar nasional yang diadakan hari ini pada tanggal 24 Januari 2023 mengusung tema dengan meningkatkan kualitas partisipasi politik generasi Z dalam rangka pemilu 2024. Seminar nasional ini bekerja sama antara Universitas Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di Provinsi DKI Jakarta. Seminar ini dihadiri langsung oleh salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Ibu Loli Suhenti, Esos, IMH, serta Bapak Slamet Ginting, MIKOM, selaku Ketua Bidang Politik Pustera Kompol Universitas Nasional sebagai narasumber. Tak hanya itu, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Munandar Nugraha, turut hadir dalam sosialisasi seminar ini. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Nasional, dan Mars Bawaslu. Lalu, adanya sambutan dari Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Nur Satyo Esos MSI, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UNAS, Bapak Adi Prakosa MSI, dan Dekan Visip UNAS Ibu Erna Ermawati Khotim, Esos MSI. Pemilu 2024 menjadi salah satu isu yang tengah ramai menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat, tak terkecuali para mahasiswa. Adanya sosialisasi seminar nasional ini merupakan salah satu persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, serta bertujuan mengajak dan memberikan dorongan kepada generasi Z, termasuk mahasiswa, untuk turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Pak, selamat siang. Sejauh ini, bagaimana perkembangan mengenai persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024? Baik, pemilu 2024 ini kan sudah masuk pada tahapan pencalonan anggota DPD. Sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa KPU RI sudah menetapkan 18 partai politik nasional. Awalnya 17, kemudian berdasarkan hasil penyelesaian sengketa di Bawaslu, Partai Umat kemudian direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi, sehingga kemudian KPU menetapkan Partai Umat sebagai peserta pemilu. Jadi ada 18 partai politik yang kemudian akan nanti menjadi kontestan pemilu secara nasional di Indonesia, selain partai-partai lokal di Aceh. Persiapan hari ini memang pengawasan pemilu yang sudah dilakukan adalah tadi pertama pengawasan terkait dengan verifikasi partai politik, baik administrasi maupun faktual, dan hari ini masuk pada pengawasan pencalonan calon anggota DPD terkait dengan dukungan minimal untuk calon DPD DKI Jakarta. Khususnya di DKI Jakarta itu calon anggota DPD minimal memiliki dukungan masyarakat Jakarta minimal 3.000 yang diwakili dari 50% wilayah DKI Jakarta. Jadi kalau di Jakarta 6 kabupaten kota, minimal calon DPD ini mendapat dukungan dari 3 kabupaten kota. Itu minimal 3.000 dukungan. Itu yang sedang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Juga nanti akan ada pengawasan pemuktahiran data pemilih sampai dengan pengawasan seluruh tahapan pemilu, mulai nanti kampanye, kemudian pada saat pungut hitung, dan sampai pada saat rekapitulasi di Bawaslu DKI, di tingkat DKI maupun di tingkat nasional. Baik, selanjutnya apa ada larangan tertentu dalam pemilu tahun 2024 nanti, Pak? Iya, undang-undang pemilu kita ini tidak berubah. Undang-undang pemilu kita ini sama dengan undang-undang pemilu 2019 yang lalu. Masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Dalam Undang-Undang 7 2017 memang terdapat banyak larangan, terutama dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, saya contohkan
hal-hal yang kemudian dilarang adalah kampanye di tempat ibadah, kampanye di tempat pendidikan. Itu tempat kampanye yang kemudian dilarang, atau tempat kampanye di tempat-tempat kantor-kantor pemerintah. Itu juga dilarang. Hal-hal yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu adalah melakukan money politik, melakukan kampanye black campaign, kampanye dengan menggunakan isu sara atau menyebar hoax, fitnah dan sebagainya. Itu yang kemudian dilarang. Itu yang menjadi tantangan kami di Bawaslu DKI Jakarta di pemilu 2024. Karena kita merujuk pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, kita merujuk pada pelaksanaan pilkada 2017 yang lalu di DKI Jakarta, hal-hal seperti ini kemudian terjadi. Itu yang kita harapkan tidak terjadi di pemilu 2024. Seperti yang disampaikan bahwa dalam indeks kerawanan pemilu yang sudah dirilis oleh Bawaslu RI, bahwa DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam hal kerawanan dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya di dalamnya adalah ada 4 dimensi yang kemudian menjadi ukuran kenapa kemudian Jakarta kemudian dianggap memiliki kerawanan tertinggi. Pertama, soal kontestasi. Dalam kontestasi pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta, ini kan barometer politik nasional. Ini adalah tempatnya seluruh para tokoh, tempatnya seluruh para politisi kemudian ikut kontestasi. Sehingga ini menjadi hal yang rawan dalam kontestasi, apalagi kemudian ketika para kontestan ini kan menggunakan basisnya semua ada di Jakarta. Kemudian soal tahapan penyelenggaraan ini juga yang menjadi problem dari pemilu-pemilu sebelumnya. Beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu DKI Jakarta itu terjadi hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan. Misalnya dalam pelaksanaan kampanye itu terjadi hal-hal money politik yang kemudian terjadi hal-hal ujaran kebencian dan sebagainya, atau isu-isu hoax yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Itu yang tidak kita harapkan. Kemudian dalam hal soal bagaimana kemudian proses pemilu ini kemudian berjalan. Dalam pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya DKI Jakarta setiap tahapan itu, misalnya dalam hal pemungutan suara itu masih terjadi, kita temukan ada orang yang kemudian menggunakan hak pilihnya padahal dia tidak memiliki hak pilih di tempat itu. Banyak orang yang kemudian berbondong-bondong ke TPS kemudian memaksakan hak pilihnya. Itu juga yang kemudian menjadi antisipasi kita juga pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Itu juga terjadi problem yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu. Itu yang juga kita harapkan. Sehingga kalau kemudian merujuk pada pemilu 2019 yang lalu, DKI Jakarta itu pada tingkat rekapitulasi suara itu nomor 2 terakhir hanya mengalahkan Maluku. Padahal ini adalah ibu kota. Nah, itu yang menjadi problem, sehingga kita berharap bahwa pada pemilu 2024 itu tidak terjadi. Problem-problem itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, berapa banyak partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan umum 2024 nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU sudah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta pemilu, partai politik nasional selain partai politik lokal yang di Aceh tadi. 18 tadi itu, yang sebelumnya 17, kemudian berdasarkan hasil penyelesaian sengketa di Bawaslu itu kemudian meloloskan Partai Umat sehingga kemudian 18. Itu 18 itu yang akan berkontestasi secara nasional. Misalnya terutama misalnya di DKI Jakarta. Tadi beda dengan yang lokal di Aceh. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dari Bapak untuk pemilu 2024 yang akan berlangsung tahun depan? Ya, harapan kami sebagai penyelenggara pemilu ini kemudian berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berjalan secara jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas. Kita berharap bahwa kontestasi pemilu 2024 nanti itu kemudian orang kemudian boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pandangan, boleh berwarna, tetapi tetap mengedepankan bahwa politik ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita tidak ingin masyarakat kemudian terpecah karena perbedaan pilihan tadi. Kita tidak ingin pemilu 2024 isu hoax, isu-isu ujaran kebencian, apalagi isu sara itu kemudian dimunculkan, dijadikan sebagai jargon-jargon politik yang akan memecah persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa. Itu yang kita harapkan. Sehingga Bawaslu ke depan akan mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat, khususnya bagaimana kemudian menanggal isu-isu yang bisa memecah persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Fatika Inani dengan juru kamera Pandu Zidni melaporkan.
kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami, Fatika Inani, yang berada langsung dari Aula Universitas Nasional.